yang udah tahu nih. Wah, kayaknya belum pada tahu ya tema Momogi hari ini. Oke deh, aku kasih tahu ya tema hari ini yaitu persiapkan dirimu untuk PKL, PPG, dan MIG. Sebelum kita pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman yang sudah hadir di room Zoom, diperkenankan untuk duduk tegak. Indonesia tanah airku, tanahku bangga. Di sanalah aku berdiri, jadi anduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebenarnya kita udah pernah ketemu pada Momogi bulan Februari lalu. Tapi kayaknya masih banyak nih yang belum kenal sama aku. Jadi aku perkenalan ulang deh ya. Perkenalkan, nama aku Kinido Febriani Rahma, mahasiswa S1 Gizi semester 4 yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya kita sapa dulu yuk dua narasumber kita yang ganteng dan cantik. Yang pertama ada Kak Ferry Umbaryuda, SGZ selaku alumni Prodi S1 Gizi lulus tahun 2018. Halo Kak Ferry. Sudah join kah? Oke, mungkin Kak Ferry masih persiapan ya. Kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Vidya Kurniasari SGZ, selaku alumni Prodi S1 Gizi, lulus tahun 2019. Halo Kak Vidya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sebelumnya, izinkan aku untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkenalan MC dan narasumber. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Dilanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya acara pada pagi hari ini dengan perkenalan dengan kakak narasumber. Kepada Kak Vidya, silakan memperkenalkan diri dan boleh tolong ceritakan sedikit Kak tentang kesibukannya saat ini. Silakan Kak. Oke deh, aku duluan ya. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Vidya Kurniasari, lulusan dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, Prodi S1 Gizi, lulus tahun 2019. Terus kesibukan saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kebetulan saya saat ini di Project Danone dan kesehariannya ya udah gitu aja. Kerja aja sih saat ini sibuknya gitu. Baik, terima kasih Kak. Kak Ferry, apakah udah siap nih? Kak Ferry sudah join atau belum? Assalamualaikum, Vidya. Halo Mbak Tata. Sehat, Fit? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Mbak gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, Fit. Alhamdulillah sehat ya Bu Mil. Hey, forum ini. Assalamualaikum, Ferry. Mana nih, Ferry? Kak Ferry. Oke, sedikit kasih informasi dulu nih sebelum mulai gitu. Karena kan biasanya... Halo, Assalamualaikum. Fer, sibuk apa, Fer? Sibuk menyibukkan diri. Ya, sebelumnya... Suara Ferry jelas nggak sih? Kok jaringannya kayaknya jelek banget ketika mulai Zoom? Kedengeran Kak? Aman-aman, kedengeran jelas. Udah kelihatan, mukanya juga kelihatan, suaranya jelas. Ya, MC minta waktu sebentar ya. Halo MC. Iya Mbak. Ya, oke. Ini buat Kak Ferry sama Kak Vidya, mohon maaf sebentar menginformasikan ke teman-teman semuanya. Jadi tema hari ini adalah PPG dan MIG. Nah, mungkin untuk yang semester 2 dan 4 belum ada gambaran, tapi yang mungkin untuk tahun ini adalah yang akan melaksanakan PKL adalah semester 6 dan yang akan melaksanakan PKL MIG itu semester 8 gitu. Nah, jadi di sini nanti yang buat semester 2 sama semester 4 nggak apa-apa tetap menyimak gitu ya. Di sini pengalaman kakak-kakaknya kebetulan Kak Vidya sama Kak Ferry ini adalah anggota inti gitu ya, ketua inti PKL gitu. Nah, di sini apa sih PKL PPG? PPG itu apa? MIG itu apa? Nah, itu kalian harus tahu gitu ya. Ini singkatan apa sih? Nah, mungkin kalian taunya adalah, Mbak, kita PKL desa ya? Ada PKL desa nggak? Nah, itu PKL desa tuh seperti apa? Gitu ya. Jadi, bukan PKL desa namanya, penempatannya di desa gitu ya, atau di wilayah. Tapi nama PKL-nya itu adalah PPG, Perencanaan Program Gizi, dan MIG, Manajemen Intervensi Gizi. Nah, itu apa? Nah, nanti kakak berdua ini akan sharing-sharing pengalaman mereka, ya, pengalaman mereka. Nah, kebetulan kan mereka ini menjalankan PKL-nya itu secara offline gitu ya. Nah, makanya di sini mereka kita undang untuk berbagi pengalamannya, apa aja sih persiapan yang perlu dipersiapkan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke kakak-kakaknya gitu. Karena kan sebenarnya kalian ini masuk di pandemi ya. Nah, emang berbeda gitu. Jadi yang angkatannya Kak Intan itu sudah PPG itu offline, tetapi MIG dia sudah online. Nah, itu kalau online gambarannya ya sama seperti kalian kuliah online aja gitu ya. Ya, jadi ya diberikan tugas, mengerjakan seperti itu. Nah, tapi kalau offline ini sangat berbeda gitu ya, tidak seperti offline. Nah, kebetulan angkatan Kak Tika dan Kak Hanin ini kemarin sudah secara offline ya, turun langsung gitu. Walaupun di wilayah sekitar kampus gitu, karena tidak memungkinkan untuk di luar
Jakarta gitu. Nah, oke, sekarang kalian bisa tanya nih khususnya di angkatannya Kak Indah sama Kak Tika dan Kak Hanin gitu ya. Sama angkatannya Iki ya. Iki juga berarti tahun ini ya PKLPPG. Gitu. Oke, MC terima kasih. Jadi biar mereka ada gambaran apa sih yang mau ditanyain gitu. Ya. Oke. Ferry, semangat Fer. Baik, terima kasih Mbak Tata. Sekarang kepada Kak Ferry, mungkin boleh memperkenalkan diri Kak, dan tolong ceritakan sedikit kesibukannya. Mana nih Kak Ferry? Gangguan sinyal kah? Iya. Kak Ferry boleh memperkenalkan diri Kak, dan sedikit ceritakan tentang kesibukannya saat ini. Menunggu sinyal Kak Ferry mungkin. Itu ada. Kak Ferry, jaringannya aman, Kak? Suaranya belum kedengeran nih di kita, Kak. Oke, sambil nunggu jaringan Kak Ferry, mungkin kita langsung aja ya Kak, masuk ke acara inti, yaitu sesi tanya-jawab dengan kakak-kakak narasumber. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kepada teman-teman yang nanti merasa pertanyaan dari aku belum mewakili rasa penasaran kalian, boleh ditanyakan langsung dengan on mic atau kirim pertanyaannya melalui link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Oke, karena Kak Ferry-nya masih gangguan sinyal, jadi kita ke Kak Vidya dulu ya. Kak Vidya sudah siap menjawab pertanyaan dari kami? Insya Allah. Ya, siap. Udah kayak mau sidang aja, Kie, pertanyaan. Iya, benar. Padahal Sidang skripsi lagi ya, Mbak? Acaranya itu santai, sharing-sharing aja. Ini kan harusnya biasanya ini ya, Pit, ya, di acara Sarasehan kan, sharing-sharing alumni gitu. Oh iya, benar. Biasanya gue ngomongnya ini ya, sambil jalan-jalan. Berdiri, ini kayaknya. Formal banget ya. Karena pandemi ya, guys. Oke, lanjut. Oke, santai aja ya. Pertanyaan yang pertama ya Kak, apa sih Kak perbedaan antara PKL-PPG dan MIG? Silakan boleh dijawab Kak. Oke, pertanyaan pertama tadi menanyakan terkait perbedaan ya. Perbedaan dari kegiatan PPG dan MIG.
Pertama dari singkatannya terlebih dahulu ya aku infoin kalau PPG itu dia perencanaan program gizi. Sedangkan kalau MIG manajemen intervensi gizi. Nah, di sini kalau dicari perbedaannya itu yang pertama dari jangka waktunya. Kalau PPG ini dia waktunya lebih singkat. Sedangkan MIG ini waktunya jauh lebih panjang. Namun dari kegiatannya di PPG ini dia kegiatannya justru lebih padat dibanding MIG. Ini kalau MIG kalau aku bilang lebih santai. Jadi kita cuma ngejalanin dari program-programnya aja nih yang udah kita programin di kegiatan PPG. Kalau PPG itu dia jangka waktunya kalau tahun aku 10 hari, sekitar 10 hari kalau nggak salah. 10 sampai dengan 11 hari. Sedangkan MIG ini kurang lebih 1 bulan. Itu kegiatannya terdiri dari kalau PPG mulai dari kita MMD, musyawarah masyarakat desa, kemudian kita melakukan perizinan, kemudian kita melakukan screening gizi kepada 5 target sasaran, yaitu ada bayi, balita, kemudian remaja, ibu hamil, serta lansia. Nah, ini di PPG ini kegiatannya kita pokoknya semuanya perencanaan gizi nih. Kita mulai cari apa sih masalah gizinya yang ada di sana gitu. Misalnya kurang gizi atau kalau di remaja ini permasalahannya itu kurangnya pemaparan atau edukasi gizi. Nah, kita semuanya itu buat dulu kayak istilahnya kalau di skripsi itu kalian diproses pembagian kuesioner dan pengambilan data kayak gitu. Nah, di PPG itu kayak gitu kurang lebih kegiatannya. Jadi kita sebar kuesioner, kita timbang bayi-bayi, kita ukur lila ibu hamil, kemudian apalagi ya waktu itu kita minta perbantuan dengan ibu kader juga waktu itu untuk ngambil data-data dari target sasarannya kita itu. Karena kan kita kondisinya di sana orang baru yang datang ke daerah orang yang kita nggak tahu nih situasi kondisi di sana seperti apa. Dan kita juga nggak kenal sama orang-orang di sana kan. Maka dari itu kita perlu kegiatan vokasi, itu pendekatan ke kepala desa, kemudian ke masyarakat-masyarakat setempat, terutama ibu kader ya yang sangat berperan aktif di sini ngebantu banget kayak ngenalin kita ke ibu balita, terus ngasih tahu alamat dari lansia, segala macamnya. Terus sedangkan kalau di MIG ini kegiatannya lebih panjang, 30 hari, tapi lebih santai gitu. Nah, di MIG ini kan kita udah punya data ya. Di kegiatan PPG ini kita punya data, semuanya kita input, kita buat laporan. Nah, pada saat MIG kita tinggal intervensinya nih. Bagaimana cara kita mengatasi dari permasalahan yang udah kita dapat, dari data-data yang udah kita dapat. Misalnya di PPG kita dapat case di remaja kurangnya pemaparan atau edukasi dari informasi terkait gizi seimbang. Nah, di MIG kita lakukan penyuluhan gitu. Kemudian kalau di balita kita lakukan intervensi gizi dari status gizinya. Misalnya sebagian besar didapatkan status gizi kurang. Nah, di situ kita berikan intervensi gizi dengan apa sih Kak diberikan intervensinya? Kita terapkan 10 hari, ya kalau nggak salah 10 hari, seingat aku. 10 hari itu kita benar-benar nge-treat si balita ini, jadi satu orang dapat 10 balita. 10 balita ini 10 hari kita beri 3 kali makan utama, 2 kali cemilan sehat. Itu kita semua yang buat dari menunya. Kita kasih makanannya segala macam, terus kita kasih edukasi juga sedikit-sedikit ke ibunya, gimana cara dia memberikan nutrisi kepada anaknya, segala macam kayak gitu. Jadi supaya program kita ini bisa berjalan dengan baik gitu. Itu aja sih perbedaannya sebenarnya secara garis besarnya ya, begitu. Oke, kalau dari Kak Ferry gimana nih Kak? Apa sih Kak perbedaan antara PKL PPG dan MIG berdasarkan pengalaman Kakak? Oh iya, sebenarnya sih yang dijelasin Kak Vidya itu udah amat banget lengkap ya, dari penjabaran singkatannya dan isi dari kegiatannya.
Kalau disederhanakan sih, kalau PPG itu lebih ke pencarian sasaran kali ya, pendataan awal. Jadi kita mendatangi suatu desa, satu kecamatan itu, kita nyari sasarannya di situ dan nyari permasalahan yang ada di desa itu apa. Terus untuk MEG-nya sendiri, ya kita menyelesaikan, mencari solusi untuk masalah yang kita dapat dari PPG itu tadi. Lebih ke itu aja sih paling dari PPG dan MEG. Dan bedanya dari rentang waktu juga, dan dari keseruannya juga pasti beda sih. Kalau yang 10 hari kita fokus nyari data aja. Tapi kalau yang MEG, kita beneran in publik banget deh itu. Lebih santai ya, Kak? Lebih santai, tapi lebih riuh juga. Lebih banyak Iya sih, ngumpulin orang. Kan itu yang paling susah, ngumpulin orang. Walaupun terkumpul tuh belum tentu kan dia ngedengerin kita. Apalagi di akhir acara ya, Fer. Nah, itu. Apalagi di akhir acara. Untungnya pada saat saya sih pas di akhir acara tuh ada Pak Wali Kota apa Pak Gubernur gitu, wakilnya yang datang. Jadi makanya masyarakat ada rame di situ. Kebantu sama pejabat sih, kebantu sama pejabat setempat, jadi masyarakatnya tuh antusias untuk datang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kak. Dari masing-masing PKL, PPG, dan MIG, yang menurut Kakak lebih menguras otak dan tenaga, yang mana, Kak? Kalau untuk menguras otak dan tenaga sih lebih ke MIG kali ya. Karena kan di PPG kan kita cuman nyebar kuesioner, terus datang-datangin bayi balita kayak gitu, itu kan udah datang langsung pulang kan, tinggal nyari data doang gitu. Cuman kalau untuk MIG, kita udah tahu masalah, terus kita harus nyari solusinya untuk memecahkan masalah ini apa gitu. Terus dan kita pun jadi pelaksana untuk melakukan perencanaan itu kan. Jadi dari kita untuk masyarakat, dan kita juga yang menjadi penyuluhnya di situ. Terus bekerja sama dengan lurah, lintas sektor gitu kan, dan lintas-lintas terkaitnya. Seperti itu aja sih paling bedanya. Kalau Kak Vidya gimana nih, Kak? Yang lebih menguras otak dan tenaga, yang mana, Kak? Kalau aku sih kayaknya pas PPG deh. PPG ya. Kalau aku pribadi ya agak berbeda sama Kak Ferry. Karena di sini kegiatannya tuh lebih padat gitu. Kita benar-benar misalnya 10 hari itu ada jangka waktu 4 sampai dengan 7 hari ya, 5 sampai dengan 7 hari gitu. Itu benar-benar kita ke lapangan ambil data, ya panas-panasan, bawa timbangan, kayak gitu ya. Ya pengalaman aku waktu itu bawa timbangan, waktu itu masih timbangan apa ya? Belum ada timbangan digital, timbangan yang masih yang apa? Yang manual itu tuh, itu kan berat banget. Nah iya, itu kan lumayan berat ya. Udah gitu 10 balita targetnya. Misalnya ditargetin nih 10 balita harus bisa 2 hari beres. Nah itu kan kita, itu baru planning kita. Dengan ketersediaan waktu dari ibu-ibu balitanya itu kan belum tentu ada gitu kan. Misalnya meleset, oh ternyata 2 hari ini kurang 3 lagi. Ada yang ibunya kerja, ada yang nggak ada di rumah, ada yang iya nanti sore aja mbak anaknya tidur. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kan apa ya, nguras waktu kita juga, tenaga kita jadi harus bolak-balik. Belum lagi dari jarak rumah yang enggak, misalkan 10 balita itu enggak yang samping-sampingnya, misalkan balita A, balita B rumahnya di samping balita A, balita C rumahnya samping balita B, kan enggak kayak gitu. Jadi jarak rumahnya tuh lumayan gitu. Walaupun dari satu wilayah yang sama, tapi ya lumayan jauh juga gitu. Udah gitu kan kita nggak semuanya ada akses motor ya, ada yang jalan kaki juga gitu. Menurut aku yang lebih menguras tenaga, waktu, ya apalagi di penghujung akhir tuh pas compile data, mengumpulkan orang dari sekian puluh kepala dikumpulkan jadi satu, ya gitulah. Ya itu kekompakan yang PPG. Iya, makanya pentingnya komunikasi, benar. Perlunya
komunikasi yang baik, terus saling tenggang rasa, saling Saling tenggang bantu-membantu, Gotong dicolek nih royong. temennya kalau misalkan ada gotong royong. Saling pokoknya jangan sampai kita tuh misalnya ya kita pribadi nggak ada kendala, tapi coba deh tengok teman kita ada kendala apa enggak. Soalnya kalau dari satu desa misalkan yang terkendala satu orang, itu pasti berdampak ke semuanya gitu. Misalnya kalian harusnya target tanggal 11 pulang, karena satu orang yang terkendala itu kalian bisa meleset dari tanggal tersebut pulangnya, kan pasti ada yang nggak mau kan, maunya kan on time kan. Nah jadi itu dari awal pentingnya saling tolong menolong lah, ditanyain gitu, ada komunikasi antar teman, terutama di dalam satu desa itu ya, dari satu kelompok itu harus saling tanya gimana kendalanya, ada kendala nggak gitu. Kalau ada kendala cari solusinya bareng-bareng kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi kelompok harus lebih aware lagi sama teman-temannya sendiri. Jangan mentang-mentang kita udah selesai sama tugas kita sendiri, betul. Karena kalau saya pribadi sih, karena dianggap laki-laki sendiri gitu ya, pasti ditunjuk-tunjuk mulu. Per, yang sana belum tuh, yang sini belum, yang sini belum. Jadi ya mau nggak mau jalan-jalan juga walaupun udah males-malesan. Pengalaman Kan kakak ya, paling Pak. ganteng. Tawa lagi. Kak Ferry paling ganteng. Ya begitulah. Laki sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak. Untuk penempatannya, apakah selalu ditentukan oleh kampus? Apa kita boleh milih sendiri, Kak? Silakan. Kalau Kak Ferry mungkin. Kalau pas pengalaman saya kemarin sih tempatnya tuh ditentuin sama kampus ya. Jadi kayaknya mustahil gitu kalau kita yang milih. Tapi nggak tahu juga sih kalau untuk peraturan-peraturan sekarang ya. Kalau yang kemarin sih kita ditentuin sama kampus. Kalau bisa milih sih mendingan di kota kali ya. Yang masyarakatnya tuh lebih bisa kooperatif gitu sama kitanya. Kalau di desa kan harus ada iming-imingnya. Tahu sendirilah kalau di desa. Ya saya merasakan sendirilah di dunia kerja. Untuk berkolaborasi sama masyarakat itu agak susah. Butuh pendekatan ya. Butuh pendekatan. Iya, karena juga keterbatasan bahasa juga mungkin ya. Nah iya betul banget tuh. Ngomong apa mereka kita nggak ngerti, harus ada translatornya kayaknya tuh kalau di desa. Padahal masih Pulau Jawa loh, belum ke Sumatera dan ke sebagainya itu. Tapi berat loh Kak, buat Vidya yang nggak punya kampung, yang pure tinggal di Jakarta, nggak tahu bahasa daerah. Mereka kan bener-bener yang ngomongnya kayak gitu. Jadi ya sulit gitu. Ngomong bahasa Ibu maaf bisa tolong bahasa Indonesia aja gitu. Kadang dibantu sama ibu kader gitu kan, ditranslatein. Iya betul. Memang sih pas pengalaman di desa juga orang-orang yang pinter bahasa setempatnya itu yang paling menonjol, yang memberi penyuluhan dan segala macam, itu yang pinter-pinter bahasanya. Kalau boleh tahu, dulu di daerah mana nih Kak? Kalau saya sih di daerah Purwakarta. Kalau Kak Vidya? Kabupatennya sama Purwakarta, cuma beda ininya. Aku di Sukatani waktu itu. Kak Ferry di mana? Kak Ferry. Beda kecamatan Mbak? Di kecamatan Cibatu ya. Kecamatan Cibatu ya, iya. Dan itu kan kecamatannya ada lebih dari 6 desa, cuman kita diturunin cuma di 6 desa doang. Sebenarnya satu kecamatan itu lebih dari 6 desa. Enggak, yang baru aja Bos. Oke. Melanjutkan yang tadi nih untuk Kak Vidya. Mungkin di angkatan Kak Vidya mungkin berbeda Kak, atau sama saja dipilihkan oleh kampus untuk penempatannya? Penempatannya waktu itu sama sih, dari mulai penentuan, lokasi, itu kita udah ditentuin sama kampus, termasuk perizinan,
itu semuanya pihak kampus yang menjalankan. Kalau nggak salah Mbak Tata yang ngelakuin perizinan ke Purwakarta waktu itu. Terus sampai waktu itu dilibatinnya pada saat pembuatan kelompok aja sih kalau aku waktu itu. Jadi kan dari 35 mahasiswa itu dibagi ke 7 desa. Nah kan dikelompokin ya. Nah terus itu kayak ada beberapa minta pendapat mahasiswa gitu. Ini gimana kalau kelompok ini tuh udah enak belum orang-orangnya gitu, udah sesuai belum gitu. Karena tujuannya supaya bisa berbaur. Karena kan ya kalau dalam satu kelas, dalam satu prodi itu kan pasti ada kayak apa kelompok-kelompoknya ya. Misalkan ada klub B, klub A sering main, itu mulu orangnya. Nah, ini kita menghindari itu nih. Gimana caranya supaya yang kelompok A itu bisa kenal juga sama kelompok B. Jadi bisa kenal karakternya satu sama lain gitu. Itu perbedaan pendapat pasti ada dan penolakan itu pasti ada kayak kok gue sama dia gitu ya. Tapi itu udah keputusan kita bersama gitu. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa saling berbaur, semuanya saling kenal. Terus ya biar bisa ini juga apa? Pendewasaan di kita juga. Misalkan ada perbedaan pendapat ya gimana cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi tujuannya itu supaya enggak masa itu aja sih dalam 1 bulan itu aja gitu kelompoknya, kelompok main sama kelompok PKL. Jadi tujuannya biar bisa beda gitu, lebih berbaur gitu. Kalau penentuan tempatnya sama sih ditentuin sama kampus waktu itu. Iya, karena ada beberapa orang yang nggak satu geng, pasti nanti di lapangan Iya, geng. agak bakal jadi pendiam sih. Agak kaku, bener. Agak kaku jadi pendiam. Nah, ya itu disitulah kita menjadi pendewasaan diri. Tapi pasti ada sih salah satu di setiap desa, salah satu orang pasti ada yang jadi penggerak gitu. Misalnya, jangan diem-diem aja ngobrol gitu. Misalnya kayak gitu, ada pasti yang kayak gitu. Jadi nggak mungkin pasif gitu, pasti ada. Karena kan di setiap desa itu ada kelompok intinya lagi, ditentuin ketuanya dari setiap desa. Nah itu mereka yang bertanggung jawab. Gimana caranya program itu berjalan dengan benar sesuai dengan rencana gitu. Gimana yang beda pendapat tuh bisa jadi satu gitu. Satu pendapat, satu opini kayak gitu. Kalian nanti ngerasain deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Hal apa yang harus dipersiapkan sebelum PKL selain ilmu yang sudah kita dapat selama di kampus? Kalau Ferry duluan kali, Kak. Selain ilmu sih ya yang paling penting mental ya, yaitu tadi karena kita pasti bakalan berbeda teman-teman kelompok, terus kita berhadapannya pun bukan cuma sama teman-teman doang gitu, pasti ada kepala lurahnya, ibu kadernya, masyarakatnya. Itu kan kayak hal-hal yang baru gitu untuk kita gitu sebagai mahasiswa. Ya mungkin teman-teman sekalian udah pernah ngerasain kan ada posyandu di kampus. Nah, itu lebih sulit lagi daripada itu gitu. Karena orang-orangnya baru yang menganggap kita itu cuma mahasiswa yang belum diakui untuk keilmuannya gitu. Pasti kayak ada tanggapan-tanggapan yang ya pokoknya jangan sampai baper banget lah sama orang-orang masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu emang udah mumpuni gitu, kita itu udah mampu. Jadi jangan langsung terbawa suasana sama masyarakatnya. Berarti nggak boleh baperan ya, Kak? Kalau misalnya nggak boleh baperan. Kalau Kak Vidya gimana nih, Kak? Iya sama sih sebenarnya. Pertama itu mental, terus fisik. Kita harus sehat, badannya harus sehat kalau menurut aku ya. Jangan sampai kecapean. Tapi emang pada ujung-ujungnya karena dari persiapan menuju hari H itu lumayan rempong, banyak yang dilakuin, ya itu pasti adalah badan sedikit pegel-pegel, matanya ngantuk. Tapi itu di perjalanan kan kita bisa istirahat ya di bis. Itu yang pertama mental, yang kedua fisik, kesehatan, ya banyak-banyak minum vitamin lah, usahain kita harus bisa ngatur waktu, gimana caranya kita harus cukup istirahatnya juga gitu, makan yang benar, jangan jajan sembarangan. Karena nanti kan kita ke sana buat
memaparkan informasi tentang kesehatan. Masa mau memaparkan informasi tentang kesehatan, kitanya sakit kan nggak relevan kan kayak gitu. Jadi kitanya juga harus ya sehat gitu, dalam kondisi yang sehat, yang baik. Kemudian juga persiapan waktu juga sih, karena kan nanti pasti bakalan jauh dari orang tua, yang masih tinggal sama orang tua atau yang sudah berkeluarga nanti bakalan ditinggal meninggalkan keluarga dalam kurun waktu yang cukup lama pada saat MIG ya. PPG juga lumayan lama sih, 10 hari, hampir 2 minggu. Nah, MIG lebih lama lagi, ini lumayan kurang lebih 1 bulan, ya 1 bulan. Bisa sama orang tua. Nah, situ tuh nanti minggu pertama sih masih happy-happy, pasti yang minggu kedua baru berasa udah lama nggak makan masakan ibu, ya kan kayak gitu kan. Makannya nyari sendiri kayak gitu. Biasanya ada suasana rumah, tapi ini sama teman-teman lagi, tapi nanti lambat laun happy-happy aja sih kalau aku waktu itu, karena gimana ya, kita ngejalaninnya ya di bawah seneng gitu. Emang tujuannya di sini jadi bisa menempatkan gitu. Emang pada saat di desa ya ini tugas saya, kita harus apa istilahnya, pengabdian masyarakat dulu. Nanti kan setelah itu bisa balik lagi ke keluarga gitu. Itu sih paling. Harus pintar-pintar ngatur waktu. Bener, pintar-pintar ngatur waktu. Yang Gitu. Apalagi kita dalam satu rumah itu tinggal bareng, kamar mandinya cuma satu. Nah, itu mandinya gimana ini ya? keluh kesah kayaknya ya, keluh kesah ini. Belum lagi. Iya bener, aduh. Udah gitu, apalagi kalau yang krisis air ya. Krisis air. Mandi harus nyebrang. Aduh, jadi curhat saya. Lanjut lah. Ya begitulah. Next. Jadi ke Kita aja sih petualangan paling. ya. Bener. Intinya itu tadi, persiapannya yang pertama mental, fisik, terus waktu gitu. Dan Nanti jangan lupa ya izin happy. sama orang tua. Pokoknya di bawah Ya. happy aja. Di bawah Jangan happy aja, ujung-ujung jalaninnya hilang 10 jangan hari ya. gitu, orang tua nggak tahu kita lagi apa. Iya. Nanti kan ada surat perizinan, Kak. Kita kegiatan ada surat perizinan yang harus ditandatangani sama orang tua gitu. Dan Harus itu harus lebih dibawa aktif lagi ke sih pas kampus. desa. Iya, banyak bertanya, benar. Sering bertanya, jangan malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Karena itu Harus lebih banyak diskusi sama teman-teman. Jangan pas pulang ke rumah tuh pada sendiri-sendiri main handphone gitu kan. Ada yang video callan sama. Tapi ada sih emang momen kayak gitu ada. Ya ada. Cuma ya itu. Setiap hari. Jangan setiap hari. Karena kan ya momennya itu ya cuma satu momen itu aja, nggak ada ulang lagi. PKL desa kan cuma sekali kan. Kerja kelompoknya tuh jangan satu kerja yang lain berkelompok. Jadi harus kerja semua. Iya, kerja kelompok semuanya bergerak ya, Kak. Semuanya bergerak. Dan jangan lupa pas MIG itu harus banyak-banyak dokumentasi lah, karena di laporan itu harus ada bukti dokumentasinya. Iya, jadi benar, dokumentasi. Jangan mentang-mentang udah pada sibuk, nggak ada yang dokumentasi sama sekali. Ya foto-foto narsis juga nggak apa-apa sih, yang penting ada buktinya gitu bahwa kita udah ngelakuin intervensi ke masyarakat. Dokumentasi penting banget ya, Fer, apalagi buat intervensi tatameran, terutama balita ya. Yang gizi buruk juga. Jangan lupa dihitemin matanya biar nggak kelihatan identitasnya. Oh iya, benar. Matanya di bagian mata dihitemin ya, buat balita-balita yang berkasus. Yang berkasus, yang gizi buruk. Kalau yang gizi buruk. Berarti itu salah satu tipsnya ya, Kak. Tipsnya dihitemin matanya. Kok itu sih yang di note? Karena takut mungkin lupa gitu, Kak. Biasanya kan identitas ininya. Iya, itu kan terkait kode etik. Karena kan kita nggak boleh. Udah cukup matanya aja, tapi yang dihitemin ya, jangan semuka-mukanya. Matanya aja yang dihitemin. Gitu. Tadi catat aja, takut lupa. Warga kampungnya udah pasti ketahuan sih, udah pasti kenal. Cuman kan kalau dipublis ke media dan segala macamnya kan pasti nggak bakalan ada yang tahu. Iya, betul. Karena kan kasus gizi buruk itu masih tinggi sih di Indonesia. Karena
pengetahuan orang tua yang belum aware gitu sama kondisi bayi balitanya. Karena yang mikir anak pertama nih kecil gitu, terus anak keduanya ikutan kecil, dan dia memanut anak pertamanya yang tadinya kecil juga pas udah gede mah bisa gede kok gitu. Padahal kan nggak semua tubuh bayi balita itu bakalan sama gitu. Entah yang kedua mah bakalan rendah gitu sistem imunnya, dia nggak bakal kuat untuk berjuang, kan kita nggak ada yang tahu. Oke, kita lanjut nih Kak, masih tentang kesulitan. Kesulitan apa saja Kak yang Kakak alami selama PKL-PPG dan MIG, dan bagaimana cara menanganinya? Kak Vidya mungkin boleh jawab terlebih dahulu. Baik, kesulitan maksudnya selama kegiatan PPG dan MIG atau bagaimana nih? Kesulitan saat kegiatan. Oh, ya itu tadi kayaknya disebutin tadi. Karena kita kan nanti berkelompok ya. Satu kabupaten terbagi dari 5 desa. 5 desa ini terbagi dari 7. Setiap desa ada 7 orang, ada 7 kepala. Pasti opininya beda-beda. Itu paling sulitnya tuh di situ, menyamakan persepsi, menyamakan opini. Itu contoh kecilnya ya, misalnya kita kan tinggal dalam satu rumah, dan itu kita selama tinggal di situ kan alangkah baiknya dalam kondisi bersih. Nah, gimana caranya kita bikinlah grup piket tuh, karena kan kayaknya jarang gitu ada kayak kemauan sendiri buat tanpa disuruh kayak nyapu gitu. Nah, itu kan jarang ya. Nah, makanya inisiatif tuh dibuat grup piket. Nah, tapi kan di situ ada aja tuh yang menolak tuh ada aja. Gue jangan hari ini David. Nah, masa gue mulus sih yang begini, gue mulus sih yang begini. Nah, itu ada, pasti ada. Nah, satu. Terus yang kedua misalkan pembagian waktu, siapa yang beli sarapan, siapa yang beli buat makan siang kayak gitu. Nah, ada aja tuh yang adu mulut. Nah, tapi di situ kan ya udah iya ngalah, nanti hari ini si A, besok si B gitu bergantian. Yang satu itu yang main persepsi. Nah, yang kedua sulitnya itu pada saat kita proses pembuatan laporan. Pembuatan laporan itu kan nanti kita compile data semua desa itu berkumpul di satu titik. Misalkan ditentukan dalam misalkan taruhlah di desa A, kita kumpul di desa A ya jam segini. Nah, itu pasti ada aja yang ngaret, yang nggak sesuai jadwalnya, harusnya datang jam sekian, mereka datang jam sekian. Ada yang juga nggak bisa datang bahkan, tapi padahal harusnya itu mereka datang karena diperlukan datanya, kayak gitu kan. Nah, makanya itu satu kuncinya perlunya apa ya, komunikasi yang baik gitu ya. Karena kan kita walaupun kita posisinya ketua, tapi kita jangan sampai terkesan menyuruh atau jangan terkesan sebagai ketua, maksudnya gimana ya? Ya udah berbaur aja gitu. Sama-sama capek gitu, sama-sama ngelakuin semuanya. Kalian bikin laporan, saya juga bikin laporan kayak gitu. Kalian nggak tidur semalam, saya juga nggak tidur, istilahnya kayak gitu ya. Karena itu juga aku mikirnya gimana ya, itu juga pasti kelewat kok gitu. Sama aja kayak sidang skripsi, pasti kan itu deg-degan kan. Aduh takut gimana nih sidang skripsi, aduh males gitu buat ngejalaninnya tuh males. Tapi ya udah tanamin aja di mindset kita, ya udah nanti juga lewat, nanti juga berakhir gitu, ya kan? Kayaknya sekarang udah lulus kan, udah lulus nggak mikirin laporan lagi ya Kak Ferry ya. Kayak gitu sih paling susahnya itu ngumpulin orang sama nyamain dari berbagai opini menjadi satu opini yang ditarik benang merahnya gitu. Jadi tujuan kita satu, mau ke sini kayak gitu. Agak sulit ya, karena pasti ada aja tuh yang apa namanya istilahnya memandang kita sebelah mata dengan opini kita, padahal tujuan kita baik gitu. Kita pasti ada voting kan, misalnya dari desa A gimana nih opininya, desa B gimana, desa C gimana. Oh ternyata dari kelima desa di voting ternyata paling banyak mengarah ke sana opininya, ya udah kita rembukin, kita tentuin ini gitu, tujuan kita ini misalnya gitu. Nah pasti kan ada beberapa orang yang kurang setuju dan kurang menerima juga. Nah di situ perlunya kita komunikasi, terus kita sampein juga, maksudnya kita kasih penjelasan gitu. Tujuan kita ini loh gitu.
tujuan kita milih opini ini karena berdasarkan voting paling banyak ya mengarah ke sana tujuannya kayak gitu. Jadi kalian harus bisa sama-sama menerima kayak gitu. Tapi pasti ada aja sih yang menolak, itu pasti ada aja. Karena kan tujuan baik ya nggak selamanya mulus-mulus aja ya kan. Padahal tujuan kita baik gitu, tujuan kita benar. Tapi kan ya namanya orang ya aja pasti. Tapi ya udahlah dibalik itu semua. Yang penting tujuannya itu terlaksana gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi Iya, betul. Apa ya? Aku mau nambahin dikit nih ya. Apa yang namanya PKH-PPG maupun MIG itu kan pasti namanya membuat laporan ya, membuat ada laporan. Nah, laporannya itu kita nggak cuma sekedar laporan gitu, tapi benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita presentasikan apa nih yang kita dapat selama kita PKL gitu ya. Karena kan dari proses perizinan itu tidak perizinan langsung ke desa, tapi melalui beberapa lintas sektor ya. Mungkin dari yang pertama adalah kalau di daerah Purwakarta itu kita harus ke Kesbangpol. Dari Kesbangpol kita ke Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan kita ke Bupati ya. Bupati tembusannya dari Dinas Kesehatan. Kemudian ke kecamatan, setelah kecamatan baru ke kelurahan ya atau desanya. Nah, laporan ini tidak hanya sekedar laporan jilid selesai enggak, tapi nanti kalian presentasikan gitu ya. Misalkan dipresentasikan di desa gitu ya atau di kecamatan. Nah, nanti dinas itu pun minta karena apa? Jangan sampai misalkan nih dinas di kecamatan A tidak ada bayi gizi buruk, tapi kok kenapa kalian PKL ada gitu. Nah, ini kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya, artinya benar-benar menjelaskan, oh benar kok kami menemukan adanya balita dengan gizi buruk. Buktinya kami sudah mengukur, misalkan kalian memastikan lagi saya mengukurnya sampai misalkan 3 kali gitu ya, dengan menggunakan alat antropometri yang sudah kami yakinkan tidak bermasalah dan emang benar hasilnya adalah di desa tersebut ada anak dengan gizi buruk gitu atau gizi kurang. Karena pejabat atau pejabat sekitar ya khususnya misalkan puskesmas, kelurahan, kecamatan bahkan dinkes itu tidak mau sampai ada info oh ternyata masih ada gitu. Karena apa? Wah, ini kan sangat berkaitan ya dengan kinerja mereka saat ini gitu. Itu sangat mempengaruhi apalagi kalau misalkan sampai wah ketahuan nih sampai pihak luar gitu ya. Nah, itu kan jadi tidak bagus ya kalau misalkan sampai komunikasinya kalian tidak bisa pertanggungjawabkan gitu. Jadi yang namanya pengambilan data maupun PPG atau MIG itu harus benar. Gitu ya. Ini gambaran untuk kalian nih yang mau PKL sebentar lagi, PPG maupun MIG. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar bikin laporan ya, tapi kalian kayak kemarin kan dipresentasikan juga gitu. Ya, jangan sampai data kalian sama data pejabat tempat atau puskesmas lah yang paling dekat dengan wilayah adalah loh selama ini kita tidak menemukan, ternyata sama kalian menemukan. Nah, itu kalian benar-benar harus bisa kasarnya tuh berdebat lah gitu. Benar kok saya menemukan gitu, tapi ya itu harus bisa menjelaskan secara detail. Gitu ya, ini buat teman-temannya nih. Jadi tidak hanya asal mengukur, makanya kenapa penting banget yang namanya pembekalan, mau itu pembekalan PKL-PPG maupun MIG gitu ya. Pembekalan tuh artinya kalian ya latihan lagi gitu cara mengukur menggunakan mikrotoa itu seperti apa, timbangan itu seperti apa. Bahkan ada kita timbangan itu harus bisa pakai dacin ya, Fit. Ya, karena di desa itu nggak semuanya punya timbangan injak gitu ya. Nggak punya timbangan digital, jarang. Pakai dacin, betul. Ya fair ya gitu. Jadi timbangan tuh terbatas. Jadi mau nggak mau kita harus bisa menggunakan timbangan ya. Misalkan di posyandu setempat gitu kan. Kalian juga nanti akan di MIG itu melaksanakan posyandu ya, Fit, ya fair. Iya.
Iya benar Mbak, Posyandu juga. Penyegaran kader juga, Posyandu juga. Posyandu dan inovasi PMT ya, jangan lupa. Biar PMT-nya tuh Ya, nggak mau bikin PMT. aja. Bikin Benar, PMT sesuai, dan PD. ya. Gitu. Jadi nggak cuma asal bikin PMT, misalkan bubur kacang hijau enggak ya, tapi lebih dimodifikasi lagi ya, beraneka ragam ya mungkin setiap pemberian PMT-nya. Iya. Ya sama nih apa nanti yang akan dilakukan kurang lebih seperti itu. Ya, tahu sendiri Posyandu yang namanya bikin Posyandu waktu latihan itu satu kelas ya, Pit. Tapi nanti kalau sudah di mana di desa itu ya cuma satu kelompok, ini cuma berapa orang ya, Fer? Pastikan dalam satu Iya, hari 5 sampai 6. ada kepentok di beberapa posyandu gitu kan, karena kan satu desa itu pasti ada beberapa posyandu, nggak cuma satu pos. Karena kan misalnya ada satu desa itu 6 RT, pasti posyandunya ada 3, satu posyandu megang 2 RT. Iya. Jadi misalkan nih kan mereka itu PKL satu kecamatan ada 5 desa. 5 desa itu berapa RW, berapa RT, itu setidaknya sampelnya itu harus mewakili semua dari setiap wilayah RT ya. Ya. Ya, jadi mau ada balita yang di ujung, itu kalau misalkan Mbak, kayaknya mereka nggak mungkin datang deh. Ya kalian yang usaha gitu ya, kalian yang jemput gitu. Sebutnya kita jemput bola ya, Fer. Ya. Nah itu, dan perihal pertanggungjawaban tadi, yaitu pentingnya dokumentasi dan data itu ya di situ. Untuk bisa membuktikan bahwa iya lo ini kurus, nah ini fotonya segini, terus hasil ukurnya segini. Apalagi pas cara ngukurnya bisa dokumentasiin, karena kita bisa mengasih tahu bahwa cara ukur kita tuh udah sesuai standarnya lo segini. Ya harus koordinasi sama pihak terkait juga sih, kayak puskesmas, karena kan banyak takutnya ada balita-balita gizi buruk itu yang jarang ke posyandu dan tidak ditemukan oleh puskesmas. Karena kasus saya dalam bekerja pun sekarang puskesmas ya seperti itu, kebanyakan yang gizi buruk itu pada malas ke posyandu, jadi saya harus mengunjungin, itu pun kalau mau dianya, kalau nggak mau ya itu tadi kepercayaan masing-masing, karena melihat udah banyak anaknya yang berhasil gitu untuk melewati masa-masa kurus itu dan gizi buruk itu, ya mereka jadi oh ya udah nanti juga gede sendiri gitu. Jadi kesadaran masyarakatnya masih rendah banget ya Kak untuk sadar tentang gizi buruk gitu. Ya tergantung tempat dan wilayahnya sih. Kalau di tempat saya kerja sih, di wilayah saya kerja ada beberapa yang sadar, cuman masih kebanyakan yang nggak sadar. Apalagi kalau yang balita-balitanya itu yang punya penyakit bawaan. Ada yang lebih ke empati ke anaknya kali ya, takut diapa-apain, takut diobatin terus dia kesakitan gitu. Padahal kan semakin lama nggak diobatin pun ya balitanya pun semakin lama dong menahan sakit itu. Padahal karena memang kalau masih bayi itu kemungkinan merasakan sakitnya memang tinggi, cuman kan terlepas itu juga proses penyembuhannya juga bakal lebih cepat kalau untuk bayi. Mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ya, Fer? Ya, mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Makanya kan kalau penyakit bawaan itu kan memang sudah dari lahir. Kalau kita tidak obatin pas dari dia lahir, ngobatinya nanti pas umur 5 tahun, ya mungkin perkembangan dan pertumbuhan dia nggak sama dengan bayi balita yang seusianya. Pasti bakalan lebih rendah gitu. Entah bakalan jadi mudah sakit-sakitan, karena difaktori sama penyakit bawaannya itu. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan ke-6. Dari semua kegiatan PKL, PPG, dan MIG, mana sih Kak yang paling berkesan sampai sekarang nih masih keinget? Boleh Kak video mungkin? Oke. Yang paling berkesan, semuanya berkesan sih ya. Karena
dijalaninnya ya senang-senang aja gitu. Tapi kalau yang paling berkesan banget, yang paling aku ingat sampai sekarang itu di desa aku ya, waktu itu ada kegiatan penyuluhan. Penyuluhan yang berbarengan ternyata, itu juga kita nggak tahu tuh, ternyata penyuluhannya ternyata diizinin pas datang kita, loh kok nggak ada di kelas, muridnya pada di mana? Oh ternyata di lapangan lagi pada ngapain? Muhasabah. Mereka muhasabah mau menjelang ujian nasional dan itu ratusan jumlahnya. Nah, kalau orang yang nggak biasa, ya kan nggak bisa ngomong di depan ratusan orang, kan nggak semua orang, maksudnya bisa berbicara di depan orang langsung, bukan Zoom meeting kayak gini ya, ini kan beda ya, vibes-nya tuh beda gitu. Nggak terlalu gemeteran lah kalau di Zoom meeting kayak gini ya kan. Beda kalau kalian berdiri benar-benar di depan ratusan orang, yang orang itu semua ngelihat ke kita gitu. Pengen nungguin, nih kita mau ngomong apa sih, mau ngasih informasi apa sih gitu. Terus guru-gurunya juga menyaksikan waktu itu. Ibaratnya kayak apa ya, kayak konser dahsyat kali ya. Waktu itu tuh bener-bener rame banget. Mau penyuluhan sasarannya di remaja, lokasinya di SMA 1 Sukatani kalau nggak salah, SMA 1 Sukatani ya. Di sana ternyata di luar ekspektasi banget kan. Iya Mbak silakan, nanti setelah kegiatan kita ya boleh isi acaranya gitu. Oh iya terima kasih Bu gitu, senang kan tuh dikasih izin. Pas kita datang ke lapangan, ternyata sasarannya sebanyak itu gitu. Ya udahlah Bismillah gitu. Dengan tim kita yang cuma 5 orang dan alhamdulillahnya kita dimodalin mikrofon waktu itu. Bayangin kan kalau cuma dengan suara kayak gini, pasti nggak bakal kedengeran sampai belakang itu orang yang duduk di barisan paling belakang tuh nggak kedengeran suara kita. Kita dimodalin mikrofon, terus alhamdulillahnya juga waktu itu peraga yang kita bawa itu spanduk sama apa ya waktu itu aku bawa lembar baliknya juga lumayan gede kan, lumayan gede ukuran berapa ya, kayak lumayan gede lah, sekitar ada kali setengah 1 meteran panjangnya ya, jadi cukup kelihatan gitu, gambarnya kan juga jelas, dan alhamdulillahnya di sana mereka nerimanya tuh baik gitu, maksudnya antusias mereka tuh baik gitu, mungkin karena jarang kali ya ada penyuluhan kayak gini gitu. Terus juga kan kita kasih kuis sedikit-sedikit gitu, terus ada feedback juga gitu. Maksudnya jadi jangan cuma kita doang nih yang ngomong, tapi kita harus mastiin juga informasi yang kita kasih tuh nyampe nggak sih ke mereka. Gimana ya, sesekali kita tanya, gimana nih sampai sini penjelasan saya terlalu cepat atau gimana? Udah cukup diterima atau belum? Kayak gitu. Misalnya kita lontarin beberapa kalimat kayak gitu. Pasti kan mereka jawab kan, jelas Kak gitu. Misalkan kita juga ajak mereka buat proaktif, buat waktu itu kan nyontohin misalnya apa namanya? Zat gizi, misalkan protein yang dinilai dengan kepalan tangan loh. Misalkan minyak seukur jempol kayak gitu. Terus karbohidrat sekepalan tangan misalnya kayak gitu ya. Kita ajak mereka buat ikutin peragaan yang kita lakuin nih di depan gitu. Terus mereka ngikutin kan. Nah, di situ juga kan kita ngerasa senang gitu ya. Oh, ternyata apa yang kita lakuin mereka senang, mereka bisa terima dan informasinya kena di mereka gitu. Terus terakhirnya juga kita ada sesi tanya jawab. Nah, itu lumayan banyak juga yang bertanya. Tapi kan karena waktu ya kita saring juga pertanyaannya beberapa yang bisa kita jawab. Yang pertanyaannya mirip-mirip kita jawab dalam satu waktu aja gitu, jadi nggak berulang. Udah gitu selain itu yang paling berkesan juga pas sama lansia. Itu kita harus super sabar banget kalau sama lansia. Satu kan pendengarannya sudah kurang ya, mohon maaf. Ini benar-benar kitanya juga harus sabar. Terus kondisinya itu berbeda-beda kalau lansia. Ada beberapa ditemukan yang masih kokoh, jalan berdiri bisa. Dan ada juga waktu itu di desa aku, kebetulan ini responden aku pribadi, udah nggak bisa duduk pun dia susah, jadi benar-benar bed rest gitu, lansianya gitu waktu itu. Jadi udah nggak bisa duduk, kan kita yang bantu kan, otomatis kan kita butuh data mereka, kita yang bantu. Kita bantu papa, kita bantu untuk posisi duduk yang benar, kayak gitu. Karena untuk kita ngukur lingkar pinggul dan segala macam, kayak gitu kan. Terus kita juga ngomongnya harus pelan-pelan, pendekatan ke keluarganya, karena kan kita orang baru yang datang ke rumah mereka, ya kita istilahnya orang asing kan, gimana caranya kedatangan kita ini diterima dengan baik,
gitu kan, disambut dengan baik dan kita jelasin tujuan kita tuh untuk ini gitu. Kita kasih informasi juga terkait apa yang dibutuhkan sama target dan sasaran kita itu. Misalnya kalau lansia ya kita ajak ngobrol terkait kesehatan ini penyakit degeneratif waktu itu sasarannya informasi terkait penyakit degeneratif kayak gitu sih. Paling yang paling berkesan di aku. Balita juga berkesan sih balita. Ya semuanya berkesan lah pokoknya. Tapi yang paling berkesan itu remaja sama lansia gitu. Oke, kalau dari Kak Ferry ini Kak, apa yang paling berkesan selama PKL, PPG, dan MIG? Iya, benar kata Vidya sih, semua kegiatan di desa itu pasti berkesan. Terus ya, yang lebih berkesannya sih, kita lebih harus dituntut dewasa ya. Dituntut dewasa karena kita ngurus perizinan kayak gitu untuk janji ketika kita ngasih penyuluhan ke sekolah, ke posyandu. Dan untuk acara terakhir tuh yang seperti pameran kan kita mesti minta izin ke Pak Camat, terus ke pihak-pihak staf-staf kecamatan, dan apalagi untuk mengundang pejabat-pejabat setempat kan. Nah itu kita harus beneran dituntut untuk dewasa, bisa menjelaskan inti dari acara kita apa, seperti itu sih. Ya, tadi Kak Ferry bilang pameran ya. Pameran yang bener-bener paling berkesan kali Fer. Iya, saung kali ya waktu membuat saung gizi. Kalian bener-bener koordinasi dengan ini ya, Karang Taruna kalau nggak salah ya Fer. Karang Taruna setempat. Nah, itu yang bikin kolam-koleman tuh kayak kolam ikan. Terus ada pohon-pohonannya. Kalau untuk saya pribadi sih yang sulit sambutan kali ya. Sambutan yang didengerin sama daerah. Terus ketika saya selesai sambutan, terus saya diledekin sama pejabatnya. Ya, sambutannya tadi amat sangat bagus katanya. Padahal di situ saya terbata-bata banget sih. Itu kayak momen, aduh, malu tapi kok kayak ada senangnya lah dikit gitu. Dinotis gitu kan sama pejabatnya. Cuman yang memalukan juga sih. Ya. Karena di kegiatan pameran juga ngadain lomba ini ya, lomba-lomba ya Fer. Ya, lomba seni. Lomba-lomba. Salah satunya ada lomba pejabat juga ya, lomba pejabat palurah-palurahnya. Baru masak dimodalkan biaya sekian dan harus jadi sebuah makanan. Banyak ya Fer lombanya? Banyak. Cuman ada beberapa lomba yang nggak kita laksanakan di hari H karena keterbatasan waktu juga kan. Ada lomba cerdas cermat kita laksanainnya itu sebelum pameran. Jadi pas pameran dia cuma penyerahan piala doang. Untuk pialanya dari mana tuh Fer? Untuk pialanya cari, enggak sih dari kita kalau nggak salah. Cuman emang ada bantuan sponsor gitu untuk piala, untuk hadiahnya. Ya, jadi selama pameran itu dia juga ini ya melaksanakan pameran ya di kecamatan ya Fit? Iya ada Mbak. Pas hari terakhir itu ada lomba-lomba. Jadi pameran juga. Kayak ini ya, kayak kalian tuh bikin suatu hajatan gitu loh gambarannya. Ya nggak? Pesta rakyat gitu kali ya? Ya, jadi sampai sewa ini ya tenda karena untuk stand bazar ya. Nyewa bazar terus lomba sewa tenda, sewa sound system. Terus kita minta tolong warga setempat juga buat pasang lampu segala macam, bikin panggung-panggungan kayak gitu. Bikin saung gizi tuh ke saung gizi. Iya, saung gizi waktu itu aku ingat banget itu bikin di sana ya. Mungkin angkatannya Kak Ferry juga gitu ya Kak, bikin saung gizi. Bikin di sana kan kolam-kolaman. Ya, jadi ada lomba-lomba ya, ada lomba tumpeng juga itu kader ya kalau nggak salah ya, lomba tumpeng. Iya, Ibu Kader, bener. Lomba balita sehat, lomba senam lansia ya, lomba pentas seni. Nari ya, pentas seni nari, baca puisi buat anak-anak. Cermat. Ya itu pentas seninya. Cerdas cermat Ibu Kader. Pentas seninya terserah gitu mau yang solo atau kelompok. Anak-anak SD ya.
Anak SD. Ya, pokoknya kayak IM. Pokoknya banyak deh lombanya. Semua target sasaran ada lombanya. Ya, apalagi lomba ini anak SD ya. Kalau misalkan yang nari, kita harus ya mau nggak mau ngajarin gitu ya. Bener, kita yang ngelatih narinya, diatur jadwalnya, misalkan sepulang sekolahnya mereka, kumpul di rumahnya siapa gitu, misalkan latihan nari, terus kita juga yang dandanin gitu. Pada saat mau pentasnya, pakaiin kain segala macam, di make upin, kayak gitu deh. Terus ada kegiatan TTG juga ya di MIG tuh, teknologi tepat guna. Yang yang ada demo, ya kan? Ya, demo masak gitu. Ada demo masak, terus nanti menunya ditampilin di pameran juga kalau nggak salah waktu itu Mbak. Menunya ditaruh di pas pameran gitu, dibagikan gratis. PMT. Terus ada pemeriksaan kesehatan juga sih di pamerannya itu. Bantuan dari mahasiswa analis. Ya, BIA ya, menggunakan BIA ya. Oh iya benar, pakai BIA, benar Mbak. Berarti kalau offline seru banget ya Kak, kegiatannya banyak. Iya seru. Ya apalah daya kalau PKL online ya. Gimana ceritanya kalau PKL online tuh di video callin satu-satu gitu ibu-ibu balitanya? Kayaknya nggak seru deh kalau online tuh. Kurang enak kalau online ya kayaknya. Walaupun Zoom meeting kayak gini juga ngelihat mukanya secara langsung, kan kita nggak bisa tahu kondisi sebenarnya kayak apa gitu. Berarti ini nanti selanjutnya udah mulai per tahun ini udah offline ya Mbak Tata? PKL-nya? Per tahun ini udah mulai offline, tapi juga yang sebagian online. Jadi disesuaikan dengan situasi sih, kalau misalkan ya kalau ada berita ya naik, ya kita online. Ya, sesuai kebijakan dinas lah, biasa kita mengikuti. Gitu. Karena kalau online juga mempengaruhi kompetennya gitu ya, kompeten diri kita sih sebenarnya saat nanti bekerja gitu kan. Lebih bekerja sih ya, jangan bekerja PKL juga itu berasa banget. Tapi kan bukannya kalau daerah itu kebijakannya beda ya sama kota ya? Ya, kalau dari pihak kampus juga belum mengizinkan sih untuk PKL di luar selama situasi belum aman, karena banyak resiko juga sih yang harus dipertimbangkan. Ya, apalagi kan harus menggunakan surat orang tua. Iya. Tapi ya untuk yang offline tahun ini mereka di wilayah kota Jakarta. Berarti angkatan 2 tahun silam nggak ada PKL dong? Angkatan yang kemarin, angkatannya Kak Sidi enggak ya, online ya. 2020-2021 tuh. Iya, online dia. Ya semoga angkatan selanjutnya bisa offline deh, ya, supaya bisa ngerasain juga nanti. Pokoknya lebih enak offline sebenarnya dibanding online. Tuh. Ya banyak pengalaman juga ya, pengalaman yang didapat. Bener, karena kan bisa implementasiin apa yang udah didapat di kampus. Persiapan untuk kerja kalau pengen kerja di puskesmas ya itu rasanya kayak PKL, PPG dan MIG. Kalau di rumah sakit turun ke lapangan, pasti diam di ruang rawat inap atau di dapur gizi. Kalau puskesmas enggak, kita keluar mulu, pasti nggak bakal ada di puskesmas. Ya, buat nanti yang kalian ingin mengabdi puskesmas atau Nusantara Sehat gitu ya, kurang lebih kegiatannya ya sama seperti PPG MIG ini ya. Cuman lebih mandiri aja kalau Oke, MC.
Oke, kita lanjut ya Kak, ke pertanyaan terakhir dari aku nih. Kita dan PKL, PPG, dan MIG itu kan nanti terakhir kita harus membuat laporan ya Kak. Nah, pembuatan laporannya ini apa aja sih Kak yang harus diperhatikan dalam pengerjaan? Kak Ferry mungkin. Untuk laporan yang diperhatikan apa ya? Laporannya tuh ya kayak hasil kita mengintervensi kayak data-data, yaitu balik lagi ke dokumentasi, foto-foto kegiatan, jangan sampai lupa. Terus kayak sampling datanya itu harus diperhatikan lagi. Jangan cuma kita ngambil di satu RT aja gitu kan, harus menyebar luas ke semua RT yang ada di desa. Terus sama ya paling pembagian kelompok untuk mengerjakan laporannya deh. Karena pasti di dalam pengerjaan laporan itu ya ada satu yang gue nggak ngerti, gue nggak bisa, terus yang nggak tangkap kayak gitu. Sebenarnya kalau dia diarahin untuk ini udah kerjain ini aja gitu, pasti dia juga bisa kok ngerjain. Lebih ke kekompakan grupnya sih, kekompakan kelompoknya kalau untuk pengerjaan laporan. Sebenarnya laporannya mah sama aja kayak laporan-laporan praktek yang di kelas sih, cuman itu lebih banyak aja kita datanya. Gitu aja sih. Iya, karena kan kalau laporan sebenarnya sebelum kalian PKL itu ada namanya kerangka acuan PKL ya. Nah, intinya kerangka acuan itu kan ada tujuan. Nah, nanti kalau kalian PKL itu ya harus tercapai setiap tujuan yang kalian lakukan. Jadi ada acuannya. Ya, jadi tidak hanya membuat laporan aja. Benar yang disampaikan. Kalau dari Kak Vidya gimana nih Kak? Apa yang harus diperhatikan, terus hal-hal sulit apa selama pengerjaan? Itu kalau lapor dari awal sebelum kita ke desa sebar kuesioner itu kan kita udah dibekalin ini ya di SPSS nanti, jadi udah ada masternya. Nah itu pengkodingannya harus benar, kemudian apa namanya variabel-variabelnya yang ditentuin itu harus sesuai, karena kan setiap desa khawatirnya nanti ada yang berbeda tuh, pasti ada aja yang codingnya beda, codingnya terbalik gitu, bahkan ada yang nggak tahu codingnya emang apaan gitu. Nah itu harus diinfoin dari awal biar sama gitu semuanya. File data kan kita ini kan input data kita olah data, udah tersaji datanya. Nah kalimat ini kan pasti dari setiap desa itu beda. Nah paling di sini dari tim inti sih paling ya, ujung-ujungnya tim inti waktu itu yang terus ngenakin, khawatir nanti ada kalimat yang belum baku gitu, harus baku kan, karena kan itu laporan juga mungkin nanti untuk arsip di perpustakaan yang akan dibaca banyak orang misalnya kayak gitu. Karena kalau dari kalimatnya kurang baku atau belum sesuai ya itu kan arti gitu. Terus soalnya mengacu pakai bukunya Pak Tanto, kalau salah waktu itu deh, Pak Tanto yang analisis di kuliah kayak gitu. Terus yang kedua yang paling vital juga kalau menurut aku di laporan keuangan. Nah aku termasuk salah satu orang yang paling bawel nih, misalnya kita udah dibekal masuknya berapa, keluarnya berapa. Sekalipun itu ada misalkan uang parkir, harus ada buktinya, kan nggak ada bonnya, Fit. Masa parkir ada bonnya? Kita bekalin itu ada bon. Jadi kita beli bon, setiap desa itu pegang. Terus juga kita udah info ini ke tiap masing-masing benda keluaran, misalkan dari bahan baku, ya makanan semua berarti kan rinciannya. Terus transportasi terdiri dari misalnya uang pergi, pulang pergi, uang bensin, itu dikategoriin masing-masing. Gitu. Jadi harus jelas. Nanti pada akhir setelah mereka pulang, kan balik lagi ke kampus. Itu nanti kita tanya laporan tuh, masuknya segini Fit, keluarnya segini, sisanya segini gitu. Oh sesuai, ya udah berarti nanti dibalikin lagi uangnya, terus dikomunikasiin lagi, dibicarakan uangnya sisanya mau buat kayak gimana, nanti dirundingin, baru deh. Gitu. Jadi yang pertama itu sih paling pembuatan laporan, input data, sama bagian laporan keuangan itu harus jelas, kayak gitu. Sama ngumpulin orang-orangnya sih kalau menurut aku ya, benar-benar ya, emang nanti ada waktu yang kita tidurnya kurang buat ngerjain laporan di sana, karena kan harus kejar target buat selesai di desa itu kan, harus selesai semuanya kayak gitu. Gitu sih menurut aku. Apa dulu dokumennya? Ada Kak Egi ya, sama Susi ya. Oh iya, ada Kak Egi Novita ya. Kak Ferry ada Kak Egi. Bisa apa dong Kak Eginya?
Halo, selamat siang semuanya. Hai Gi. Hai. Gi next ya, jadi narsum ya, Gi. Aduh, udah lama nih lupa. Temanya beda, Gi. Apa tuh? Ya, oke lah, pokoknya nanti ya, Gi. Egi soalnya bagus tuh judulnya. Tadi kayaknya ada Susi juga ya, ada Susi ya. Ada kayaknya udah keluar tuh. Udah keluar ya. Dia pakai akun BBP ya kalau nggak salah. Oke, ya. Jadi intinya Oke. yang jangan boros uang ya. Ya, Jangan pengeluaran jajan banyak mulu banget. ya. Bener. Terus tata naskah, jangan tipe-tipe dan jangan pakai bahasa gaul. Bener, kalimatnya harus baku kayak bikin laporan aja gitu, laporan skripsi gimana. Kayak gitu. Berarti untuk laporannya kita individu ya, Kak, bukan berkelompok. Untuk laporan. Laporannya ini kelompok. Laporannya kelompok. Jadi maksudnya gini, setiap orang megang laptop masing-masing. Nah, itu dia bertanggung jawab atas data yang dia kerjakan, data dari sampel yang dia kerjain. Misalkan satu orang itu bertanggung jawab atas 10 balita, 2 lansia, 2 ibu hamil, dan 10 remaja. Katakanlah gitu ya. Nah, itu mereka ngolah datanya sendiri. Kita semuanya ini udah dibekali nih waktu itu sama Bu Rati terkait master datanya, kemudian terkait cara inputnya, codingnya itu udah disiapin dari kampus dan itu udah disebarluaskan. Mana masing-masing siapin flash disk. Nah itu yang bertanggung jawab salah satu ketua dari desa itu informasiin ke temennya. Jadi semua laptop harus udah punya master data. Nah nanti pada saat compile data sebelum berkumpul di satu desa ya, itu satu koordinator di setiap desa harus compile data mini laporannya, laporan sementaranya dari setiap desa. Misalnya terkumpullah, jadi misalkan satu orang itu 10 balita, berarti kan satu desa ada 50 data balita kan. Jadiin satu file, jadi satu flash disk itu dirangkum. Nanti ini dilaporin, kumpulin lagi, di semuanya tuh dikompil lagi ke sekretaris inti. Jadi ada sekretaris inti, ada panitia inti dari setiap desa juga ada gitu dikumpulin. Jadi laporannya nanti cuma satu dan itu tebel banget gitu. Kayak gitu. Semuanya itu pokoknya dari mulai laporan keuangan, data-data, terus menu PMTPD, data sisa makanan, terus screening gizi, semuanya deh pokoknya sampai laporan keuangan, dokumentasi di situ. Gitu. Jadi laporannya cuma satu. Kenapa, Kak? Nggak kedengeran suaranya. 300 lembar gitu kan, lebih malah. Oh iya, satu rim, hampir satu rim, bener. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Mohon maaf untuk teman-teman. Mungkin pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir dari saya. Ya, mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu bisa dijawab lagi nih oleh kakak-kakak narasumber. Baik, terima kasih kepada Kak Ferry dan Kak Vidya yang sudah meluangkan waktu untuk sharing sama kita di Mini Talk Show Momogi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif pertanyaan. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Sebelum kita tutup acara, kita sesi foto bersama dulu yuk, Pak. Kepada teman-teman,
Mohon dibuka kameranya, kita foto bersama yang akan dipandu oleh kakak panitia. Oke, untuk slide pertama, sudah. Lalu untuk slide kedua sekarang. Untuk slide ketiga. Dan sekarang slide keempat. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah perjalanan dengan lancar. Kapok ya, guys. Per, jangan kapok ya. Nah, Lydia jangan kapok ya, Fit. Iya, Mbak. susah aja materinya. Karena gue bukan Isa. Ya, cuaca sih, Fer. Isa udah, Kak Isa udah, ye. Isa udah. Isa kan udah. Semuanya kebagian. Kan udah banyak alumninya. Kan udah ada alumni 2020 kali. Oh, gue udah ngubungin Atin, tapi aku nggak bisa. Sibuk, Kak. Sibuk. Jadi ini dia apa? Aduh, lupa lagi namanya. Pakai jadi Ada datanya kok, ada datanya di gue. Apa aja kelompok inti. Tapi versi kelompok inti. Iya sih. Ya. Apalagi video inti banget ya, Fit. Inti banget. Ya, repot banget, Mbak. Jadi ketua kecamatan kali dia. Ketua PKL ya. Ketua pelaksana waktu itu. Pelaksana MIG. Oh iya, Atin itu tugasnya. Iya, Ya kan waktu pameran Kaveri. Pameran Kaveri Vidya datang. Vidya mau wawancara Kaveri tapi nggak bersedia, katanya sibuk, Mbak. Iya, dia ketua pameran. Iya lu. Mau divideoin sama gua sama Farah, lu nggak mau. Yang lain aja, Fit, yang lain lah. Gimana yang lain, lu ketuanya? Gua harus nyambut. Udah. Udah, kembalikan ke MC lagi acaranya. Silakan Mbak Kinida Febriani. Oh iya. Emang nggak ada yang nanya lagi selain pertanyaan-pertanyaan inti itu? Nggak ada. Mau malam mingguan gue. Malam mingguan masih lama ya, masih jam 10:30 sekarang. Mau ngabubucin. Belum buka puasa juga terbatal. Gue mau ngabubucin, Ferry. Waduh, iya sih ngabubucin. Masih jadi budak korporat. Yang penting berkah. Amin. Semangat, Fer. Tetap selalu menjalin silaturahmi. Ya. Mantan, adik-adiknya. Ya. Nih gue ngucapin terima kasih lagi untuk Ferry, dan kemudian ada Egi. Terus tadi juga ada Suti, mungkin bisa join lagi. Dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih MC. Silahkan ditutup, mungkin ada pantun. Baik, terima kasih Mbak Tata. Alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar. Tiba kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen,
yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada kakak narasumber dan teman-teman yang sudah hadir di room Zoom pada pagi hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran untuk kita nih, para mahasiswa yang akan menghadapi PKL PPG dan MIG. Sampai bertemu di acara mini talk show Momogi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye. Live ya. Izin live ya. Dadah.